Kasus keracunan massal akibat program makanan bergizi gratis, MBG, kembali menjadi perhatian publik. Ribuan anak di berbagai wilayah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan luas karena makanan yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi membahayakan. Terkait kejadian ini, ada persoalan mendasar yang disoroti, yaitu cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, Profesor Dr. Arif Fahri Alsyam, SPPDG, MMB, menegaskan bahwa kasus keracunan MBG bisa terjadi karena lemahnya kontrol di tahap penyimpanan maupun distribusi. Ia mencontohkan bagaimana bahan makanan, terutama ikan atau produk hewani, sangat rentan terkontaminasi bila tidak ditangani dengan benar. Misalnya, ikannya. Jangan sampai misalnya diakan dalam kulkas, ya karena dia tahu-tahu dicolok di luar beberapa saat. Nah ketika di luar, bisa terkontaminasi. Pas dimakan menimbulkan keracunan massal itu, jelas Profesor Ari saat ditemui di Bilangan Jakarta, Senin, 29 September 2025. Kontaminasi yang tak terlihat. Kontaminasi makanan seringkali tidak kasat mata. Bahan pangan yang terlihat segar bisa saja sudah dipenuhi bakteri berbahaya bila penyimpanan tidak tepat. Menu MBG di SMP 3 Jayapura yang viral. Nasi goreng, 2 irisan mentimun, 2 potong tahu kecil, dan jeli mini. Menu MBG di SMP 3 Jayapura yang viral. Nasi goreng, 2 irisan mentimun, 2 potong tahu kecil, dan jeli mini. Tribunpapua.com, tangkapan layar postingan media sosial. Misalnya, makanan matang yang tidak dipertahankan pada suhu di atas 65 derajat Celcius akan menjadi media pertumbuhan kuman. Menurut Profesor Ari, risiko semakin tinggi jika terjadi kontaminasi silang. Buah, sayur, atau susu yang disimpan berdekatan dengan makanan matang tanpa pemisahan memadai bisa menjadi jalur penyebaran kuman. Bisa dari sumber air, sebenarnya ada di situ juga bisa. Atau kan saya bilang juga, yang di-cross. Kadang-kadang kan makanan itu ada makanan yang matang dengan makanan yang matang misalnya ya kan dari, oke lah ada buah lah segala macam, dibarengin di situ. Dan susu juga biasanya juga cepat gitu, ungkapnya. Tantangan distribusi makanan massal. Distribusi makanan dalam jumlah besar, seperti pada program MBG, memiliki tantangan tersendiri. Makanan harus melalui proses panjang mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga pengiriman ke sekolah-sekolah. Jika satu saja tahap lalai, risiko kontaminasi meningkat drastis. Air yang digunakan untuk memasak maupun mencuci bahan makanan juga bisa menjadi sumber masalah. Padahal, air yang tidak higienis dapat membawa kuman berbahaya yang akhirnya mencemari seluruh produk makanan. Keracunan makanan bukan hanya menyebabkan gejala sementara, tetapi juga bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Anak-anak, dengan sistem imun yang masih berkembang, menjadi kelompok paling rentan. Diare parah akibat keracunan bisa menyebabkan dehidrasi serius yang berujung pada komplikasi kesehatan jangka panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.